Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita melanjutkan mengenai ukuran pemusatan data khusus untuk ukuran pemusatan data kelompok ya. Kan kemarin sudah mengenai data tunggal. Bagi kamu yang belum menontonnya, di atas ini ada linknya. Ya, diklik aja. Nah, kalau terlalu cepat, di kolom deskripsi juga ada. Nah, bagimu yang memiliki kuota terbatas, jangan khawatir. Di bagian deskripsi ada timestamp yang sekiranya berguna buatmu. Dan istimewanya lagi, mulai saat ini video saya akan ada subtitlenya. Yeay. Oke. Langsung saja, mari kita mulai. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, namun khusus untuk data kelompok ya. Ini merupakan bagian 2 dari yang video sebelumnya. Oke teman-teman, hal yang diperlukan untuk menentukan gejala pusat data, yaitu yang pertama kita memerlukan panjang kelas. Ya, itu dipakai untuk menentukan ketiganya, yaitu min, modus, dan median. Lalu kita menentukan tepi bawah. Ya, tepi bawah ini kita pakai untuk menentukan modus dan median. Frekuensi kumulatif ini digunakan untuk menentukan median, sedangkan titik tengah kelas atau beberapa referensi menyebutkan sebagai tanda kelas itu digunakan untuk menentukan mean atau menentukan rata-rata. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan min data kelompok atau rata-rata data kelompok. Sebetulnya teman-teman, ada 2 buah metode. Yang pertama, yaitu metode titik tengah atau metode tanda kelas. Yang kedua, ada metode kode. Nah, pada video kali ini, saya akan menyampaikan dengan metode kode. Mengapa? Nah, nanti di slide ini akan dibahas kelebihannya. Kelebihannya dinilai lebih mudah dalam penghitungannya, lebih minim kesalahan, ya. Karena nantinya dengan adanya kode itu kita bisa menghitung rata-rata hanya dengan menggunakan angka-angka yang kecil. Bagaimana itu? Nah, ikuti terus saja video ini. Nah, metode kode dirumuskan sebagai berikut ini. Yaitu X bar sama dengan XS ditambah P dikali sigma FI CI dibagi sigma FI. Nah, XS sendiri merupakan titik tengah kelas yang terpilih. Jadi nanti pada prosesnya kita akan memilih kelas ya. Nah, kriterianya bagaimana? Sebenarnya terserah kita kriterianya. Lalu P adalah panjang kelas dan sigma FI CI merupakan jumlah dari hasil kali antara frekuensi dengan kode. Nah, nanti dalam prosesnya kita akan mengkalikan frekuensi dengan kode, lalu itu dijumlah semua. Kemudian, sigma FI merupakan banyaknya data. Nah, ini langkah-langkahnya ada 7 langkah. Bisa kalian baca sendiri. Jadi di awal nanti, ketika kita menghadapi data berkelompok, pertama kali kita menentukan titik tengah kelasnya atau tanda kelasnya.
Nah, setelah itu kita menentukan panjang kelas. Selanjutnya, kita memilih satu kelas untuk dijadikan kelas kode. Nah, untuk kelas kode tersendiri ini, kita memberi tanda dengan kode 0. Lalu yang keempat, kita mengurutkan kode. Nah, nanti ada caranya. Yang kelima, mengkalikan frekuensi dengan kode. Lalu yang keenam, menjumlahkan hasil kali frekuensi dengan kode. Yang ketujuh, memasukkan semua yang sudah ditentukan. Jadi yang tadi yang sudah kita tentukan, antara langkah 1 sampai langkah 6 dimasukkan ke rumus tadi. Nah, sayang sekali teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akui agak sulit untuk membuktikan rumus-rumus itu. Agak sulit ya, karena memang bukan kajiannya. Jadi kita di sini hanya mempergunakan rumusannya saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ada contoh data kelompok ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri rentang datanya 5-9 dan seterusnya, sehingga frekuensinya itu kalau dijumlahkan 80. Nah, kita bikin tanda kelasnya seperti ini. Oke ya, lalu panjang kelasnya ini berapa toh? Nah, panjang kelasnya kita hitung saja. Jadi kita hitung jarak dari 5 sampai dengan 9 itu berapa? Itu langkah yang pertama. Atau langkah yang kedua, kita lihat titik tengah kelasnya atau tanda kelasnya di sini. Selisih antara 12 dengan 7 itu berapa ya? Nah, selisih antara 17 dengan 12 ini berapa ya? Nah, itulah panjang kelasnya. Gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya aktivitas kita adalah memilih kelas kode. Nah, kelas kodenya kalau saya pilih yang frekuensinya paling besar. Karena itu nanti akan menghindarkan kita dari penghitungan bilangan-bilangan yang besar. Karena kalau kita menulis atau menghitung ya, bilangan-bilangan yang besar itu rentan salah. Jadi saya milih yang ini, yang kelas ketiga ya, kelas ketiga dari atas, ini 0. Nah, oke. Lalu langkah berikutnya kita mengurutkan kodenya. Mengurutkan kodenya caranya begini. Kalau menuju ke kelas sebelumnya, berarti kodenya menurun. Menurun itu maksudnya dari 0 ke negatif 1, ke negatif 2, ke negatif 3, dan seterusnya. Kalau dari ini, kelas kode ini ke kelas yang setelahnya, itu kodenya naik. Jadi dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Begitu. Nah, oke ya. Nah, yang kode seperti itu. Oke, setelah kita menentukan kodenya lengkap seperti ini, kita kalikan frekuensi dengan kode. Ini masing-masing berapa? Ini kalau kita kalikan 5 kali min 2 min 10. 10 dikali min 1 min 10. 30 kali 0 0 ya. Kemudian 20 dikali 1 20. 15 dikali 2 30. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menentukan jumlah daripada FI dikali CI ini. Jadi ini jumlahkan min 10 ditambah min 10 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 30. Nah, ternyata kita dapatkan 30. Kalau tidak percaya silahkan bisa orek sendiri.
Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan rumus. Oh iya, tadi kita tahu kalau panjang kelasnya 5 ya. Itu tadi kita sedikit terlewat, tidak masalah. Nah, XS-nya atau tanda kelas yang dipilih atau tanda kelas yang dipilih itu 17. Tinggal masukkan. 17 ditambah 5 dikali 30 dibagi 80. Ini kita nolnya bisa coret, tinggal 5 dikali 3, hasilnya 15. Kemudian per 8. Nah, ini kita kerjakan dulu, didapatkan 1,875. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 18,875. Itu untuk min atau untuk rata-rata. Jadi data yang tadi rata-ratanya adalah 18,875. Mungkin kamu akan bertanya, lantas bagaimana yang menggunakan murni tanda kelas? Ya, mungkin kita akan bahas di video yang lain ya. Baik, selanjutnya adalah modus. Nah, untuk mengetahui modus, ya, komponen yang diperlukan itu tepi bawah dan panjang kelas. Oke. Kita lanjutkan dulu. Langkah-langkahnya hampir mirip ya dengan menentukan min. Hanya bedanya di sini kita tidak begitu mempedulikan tanda kelas atau titik tengah kelas. Jadi kita di sini hanya berkutat pada panjang kelas, menentukan kelas modusnya yang mana, sama tepi bawah. Terus juga selisih ya, selisih frekuensi biasa. Oke, jadi kalau panjang kelas cara menentukannya sama. Jadi dengan menggunakan selisih tanda kelas atau kita ngitung ya, nanti coba kita praktekkan yang ngitung. Lalu menentukan kelas modus. Nah, ini kelas modus itu ditentukan caranya ya. Caranya adalah kita lihat frekuensinya. Yang frekuensinya paling besar ya itu kelas modus gitu. Lalu menentukan tepi bawah kelas modus. Nah, tadi setelah kelas modusnya ketemu, kita tentukan tepi bawah kelasnya berapa. Lalu menentukan selisih kelas modus, selisih frekuensi ya, yang dimaksud dengan frekuensi kelas yang sebelumnya. Nah, nanti tinggal dikurangi. Kemudian selanjutnya menentukan selisih kelas modus dengan selisih frekuensi yang dimaksud dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, lalu dimasukkan ke persamaan atau ke rumus. Sama ya, kita di sini tidak ada pembuktian karena memang sulit membuktikan hal itu, untuk membuktikan rumus itu. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Ya, MO sama dengan TB atau tepi bawah ditambah T dikali kurung buka D1 per D1 ditambah D2. MO itu modus, TB tepi bawah kelas modus, P panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas setelahnya itu yang D2. Itu ya. Nah, kita pakai data yang sebelumnya. Sama kok datanya. Nah, ini. Nah, oh iya. Ternyata di sini kelas modusnya yang saya lingkari merah ini. Lalu panjang kelasnya ya, kita coba hitung, yaitu angka 5 sampai 9. Jadi kita ngitungnya 5, 6, 7, 8, 9 pakai jari. Ternyata ada 5.
kayak gitu. Jadi kita tidak melulu harus mengetahui tanda kelas atau titik tengah kelasnya berapa. Itu tidak harus. Karena tadi kita hitung ternyata 5. Nah, setelah itu kelas modusnya ini ya, karena yang paling banyak itu yang ini. Jumlah nggak dihitung ya, karena jumlah kan jelas selalu yang paling banyak. Jadi yang diperhatikan itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu saja. Karena yang paling banyak ya itulah kelas modusnya. Ternyata yang ini. Oke, kelas modus. Nah, berarti yang atasnya itu kelas sebelum kelas modus. Yang bawahnya kelas setelah kelas modus. Nah, ini kita tentukan selisihnya nanti. Nah, ini. Ternyata D1-nya atau selisihnya antara ini kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus adalah 20. Nah, kalau D2-nya atau selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus itu ada 10. Nih, tinggal dikurangi aja kok. Ini yang kelas frekuensi kelas modus dikurangi yang atasnya. Dan ini yang D2 ya, yang D2 berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang ini, yang bawahnya. Kayak gitu. Nah, ini sudah saya beri blok merah, ini maksudnya ini kelas modusnya. Sekarang tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu kita tentukan nilainya itu di antara ini ujung atas kelas sebelum kelas modus dengan ujung bawah ini ya, ujung bawah kelas modus. Jadi nilainya di antara nih 14, kalau di soal ini ya berarti 14 sama 15 ini. Ya, letaknya di garis Pak. Nah, ya kayak gitu. Nah, ini antara 14 sama 15 yaitu 14,5. Nih, kita dapat TB-nya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke rumusnya. Tadi TB dapat 14,5 ditambah 5 dikali kurung buka D1-nya 20 dibagi D1-nya tadi 20 ya, ditambah D2-nya 10. Berarti 30 ya berarti. Oke, nah ini 0 ini bisa dicoret Z. Lalu 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, ini kita bagi dulu, ternyata hasilnya 3,33. Oke. Terus ditambah. Ya, ditambah hasilnya 17,83. Jadi modusnya 17,83. Oke. Sekarang yang median. Komponen yang perlu kita tentukan atau yang diperlukan untuk menentukan median ada 3. Yang pertama tepi bawah, panjang kelas, dan frekuensi kumulatif. Ini ya, pada topik kali ini kita perlu perhatikan atau kamu perlu memperhatikan tentang frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif ini sedikit berbeda daripada frekuensi-frekuensi yang biasa. Bedanya apa? Ya, simak aja. Oke. Langkah-langkahnya. Kita perlu menentukan letak data dari median itu. Jadi nanti hasilnya adalah median itu terletak pada data keberapa. Nah, seperti itu. Lalu menentukan panjang kelasnya. Nah, setelah panjang kelas ketemu, kita membuat frekuensi kumulatif data kelompoknya. Selanjutnya menentukan kelas median. Dan yang kelima menentukan tepi bawah kelas median.
Yang keenam, semua yang sudah ditentukan dimasukkan ke rumus. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya dalam statistika, ya. Statistika untuk data kelompok memang banyak rumusnya dan susah untuk kita buktikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya begini, kalau kamu ingin membuktikan rumus itu, kamu harus belajar matematika secara lebih dalam lagi. Ya, kuliah aja di jurusan matematika. Itu kalau kamu mau, ya. Oke. Nah, rumusnya itu seperti ini. Median sama dengan TB ditambah T dikali kurung buka setengah N min FK dibagi FME. Nah, ME di sini itu median, TB sama ya, tepi bawah tapi kelas. Nah, itu salah tulis ya, kelas median harusnya. Lalu P adalah panjang kelas dan N merupakan banyaknya data atau banyaknya data atau sigma F ya. Di beberapa referensi menyebutkan sigma F. Lalu FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, nanti kita akan tentukan. Dan FME itu frekuensi kelas median. Jadi ini beda ya. FK di sini merupakan frekuensi kumulatif. Kalau yang ini frekuensi biasa. Tapi ini FK di sini bukan frekuensi kumulatif milik kelas median, bukan sebelumnya. Nah, lanjut dulu deh. Nah, langkah yang pertama kita menentukan median itu ada data keberapa. Karena median membagi data itu menjadi 2 sama besar, maka pembaginya di sini itu 2. Nah, nanti kita lebih lanjut akan belajar ukuran letak data. Nah, ini nanti ininya beda-beda, pembaginya nanti beda-beda. Nah, tapi kita akan belajar median dulu deh, yang pembaginya 2. Dari data tadi, ya, data yang disajikan tadi, ternyata N-nya itu 80 atau banyaknya data ada 80. Lalu ditambah 1, 81, nah terus dibagi 2. Ternyata mediannya terletak pada data ke 40,5. Berarti kita bisa pastikan bahwa letaknya itu ada di garis ya. Kalau kita belajar atau kita simak lagi di video yang sebelumnya, saya kan mengatakan ini tengahnya di mana? Tengahnya garis, Pak. Nah, ini kejadian di sini. Ini berarti kita bisa membagi 2 data itu, di ruas kiri ada 40 data, di ruas kanan 40 data, persis sama. Nah, tengahnya apa? Nggak ada garis. Yaitu ya data ke-40, antara data ke-40 dengan data ke-41. Itu letak mediannya untuk yang data kelompok yang tadi. Nah, ini. Lalu, selanjutnya kita menentukan yang namanya frekuensi kumulatif. Ini angkanya dari mana, Pak? Nah, ikuti panahnya ya. Nah, ini 5 geser ke kanan. Nah, 5 ini dijumlahkan dengan 10. Nah, hasilnya ditulis di sini, di kanannya. Terus berlanjut terus, 15 ini ditambahkan dengan 30. Hasilnya diletakkan sebelah kanannya. Terus, ini 45 ditambah 20. Hasilnya diletakkan sebelah kanannya. Lalu 65 ini ditambah 15. Hasilnya diletakkan di sebelah kanannya. Nah, taunya ngitungnya benar atau salah, itu kita bisa cek dari sini. Ini kalau frekuensi kumulatifnya di sini sama dengan jumlah frekuensi, berarti hasil perhitunganmu benar.
Gitu ya. Nah, lalu kita menentukan di mana sih kelas mediannya, kan gitu. Kelas mediannya itu kita bisa cek dari ini. Kita hasil ngitung di sini dengan frekuensi kumulatif. Hasil hitungan kita 40,5. Kita cari di bagian frekuensi kumulatif, ada nggak di situ yang tulisannya 40,5? Tidak ada ya. Tetapi kira-kira di situ yang frekuensi kumulatifnya ya, itu yang dekat dengan 40,5 itu yang mana? Yang dekat itu artinya selisihnya 40,5 itu yang dengan ini ya, angka 5, apakah angka 5, apakah 15, apakah 45, apakah 65, apakah 80, yang selisihnya itu paling kecil. Ya, jelas ya. Yaitu ini. 40 dengan 45 ini selisihnya yang paling kecil. Nah, kita nggak perlu kurang begitu penting selisihnya berapa, yang penting yang mana yang selisihnya paling kecil. Nah, frekuensi kumulatifnya yang ini 45 ini kan kelasnya kan yang ini ya, yang tengah ini ya, kelas ketiga ya. Ya itulah kelas mediannya. Nah, selisihnya paling kecil. Ternyata ini. Nah, ini sudah saya kasih tanda. Ini mediannya di sini, kelas mediannya. Nah, yang atas ini kelas sebelum kelas median. Dengan demikian, FK-nya yang 15 ini. Yang ini, yang 30, itu FME. Nah, terus mengenai TB ya, TB kelas median ini ya letaknya ya antara ini, sama dengan yang kita cara menentukan tepi bawah kelas yang lain itu sama. Ya ini antara, kalau dalam kasus ini itu antara 14 dengan 15, antara itu, yaitu 14,5. Oke, setelah kita tentukan semua, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, TB-nya 14,5, P-nya 5, lalu N-nya 80, ya, banyaknya data. FK tadi 15, FME-nya 30. Nah, setelah itu kita operasikan. Di sini yang kali kita kerjakan dulu, setengah daripada 80 adalah 40. Kemudian dikurangi 15. Ternyata hasilnya 25. Nah, ini kita kerjakan lagi. Ternyata hasilnya 4,17. Misalnya kalau nggak pas, kita coba ini ya, bulatkan ya. Bisa 2 angka di belakang koma, atau ini. Kalau saya lihat ini sih, mungkin kalau kurang tahu di SMP apakah diajari atau tidak mengenai angka penting. Ini ada 3 angka penting, ya ini dibikin 3 angka penting juga. Nah, tapi kita tidak perlu memperhatikan hal yang seperti itu. Tidak perlu memperhatikan hal yang sedetail itu ya. Bukan berarti itu nggak penting ya. Nah, tapi dalam matematika yang paling penting itu ya ketelitiannya. Nih. Setelah dijumlah ternyata hasilnya 18,67. Demikian presentasi dari saya atau video dari saya, penjelasan mengenai ukuran pemusatan data khusus untuk data kelompok ya. Sekiranya ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik
pertanyaanmu di kolom komentar sehingga diterima oleh admin, lalu dilanjutkan ke saya. Kalau kamu memang suka video ini, silahkan kamu like videonya. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe ya, di sini, di bawah sini. Ya, yang warna merah itu. Oke ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.